话讲。 Akhirnya di episode ini, Guru Xiaoyan pun berhasil bangkit kembali. Setelah itu Xiaoyan pun dia pingsan. Dan kemudian You Lao dia langsung mengalirkan dokinya kepada Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan pun kembali sadar. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya tentang 2 tahun ini. Dia telah berhasil mengalahkan Han Peng namun jiwa Han Peng dibawa oleh Sekte Hall of Soul. Cerita pun berpindah kepada Han Peng yang dibawa oleh Hall of Soul. Terlihat jiwa Han Peng pun ditarik oleh rantai hitam, oleh salah satu prajurit Sekte Hall of Soul, yang pada akhirnya jiwa Han Peng pun dia diserap oleh prajurit Hall of Soul ini bernama Protector Wu. Namun gurunya pun mengatakan, kemungkinan besar di masa depan Han Feng akan dihidupkan kembali. Xiaoyan dia meminta maaf kepada gurunya karena belum bisa menghabisi Han Feng. Xiaoyan, Han Feng dihidupkan itu bukan salah kamu. Gurunya Xiaoyan menambahkan, Xiaoyan, apakah kamu telah berhasil menggabungkan inti api merah dengan inti api biru sebelumnya? Xiaoyan menjawab, guru, aku telah berhasil menggabungkan 2 api surgawi ini dan sangat mengejutkan dalam penggabungan 2 api surgawi ini muncul 1 api surgawi lagi. Xiaoyan memperlihatkan api surgawi yang muncul akibat penggabungan api surgawi sebelumnya. Api surgawi biru gelap muncul di tangan Xiaoyan. Guru Xiaoyan pun sangat terkejut melihat ternyata api surgawi mampu digabungkan. Bahkan mantra api ini semua belum pernah dipraktekkan oleh You Lao. Xiaoyan pun bertanya, guru, apakah api surgawi ini masuk ke dalam peringkat api surgawi? Namun You Lao pun mengatakan bahwa api surgawi yang masuk ke dalam peringkat itu adalah api surgawi langka. Aku juga belum mengetahui sepenuhnya api surgawi yang ada di benua ini. Dan aku juga tidak tahu Glad Lotus Heart Flame, anak dari penggabungan api surgawi ini masuk dalam peringkat atau tidak. Setelah percakapan tersebut Xiaoyan pun sekarang termenung. Xiaoyan bertanya, guru, setelah menggabungkan api surgawi bisakah aku membantu guru agar bangkit lagi? You Lao dia sangat senang. Karena selama ini muridnya selalu memikirkan dirinya. Guru, bagaimanakah jika ingin membangkitkan tubuh guru seperti semula, membuat guru hidup seperti manusia sebelumnya? You Lao berkata, Xiaoyan, jika kamu ingin membangkitkan aku menjadi manusia sepenuhnya, itu akan sulit. Kamu harus menemukan bahan-bahan langka yang ada di benua ini. Dengan seperti itu pasti akan lama untuk menyempurnakan tubuh. Xiaoyan bertanya, bahan apa saya guru? Sekarang aku memiliki koneksi kuat di Black Corner. Mungkin aku bisa menemukan bahan-bahan langka itu. You Lao berkata, bahan ini obatnya adalah pil tumbuh tulang darah, esensi darah bintang 7, dan juga tubuh elit dojong. Xiaoyan kaget, karena bahan-bahan obat itu adalah bahan-bahan obat sangat langka. Pil tulang darah merupakan pil tingkat 7 dan hampir masuk tingkat 8, esensi darah dari bintang ajaib, maka Xiaoyan harus mengalahkan hewan ajaib sekelas Medusa yang di tingkat dojong. Dan satu lagi tubuh elit dojong, artinya Xiaoyan harus membunuh 1 elit dojong untuk menjadi wadah roh gurunya. You Lao melihat wajah kaget Xiaoyan. You Lao berkata, Xiaoyan, membangkitkanku itu tidak usah terburu-buru, untuk sekarang aku sudah cukup bahagia, karena kamu selalu mengingat gurumu. Xiaoyan pun sedikit tersenyum namun dia masih termenung akibat memikirkan syarat yang sangat sulit untuk membangkitkan gurunya. Guru Xiaoyan pun mengatakan tubuh untuk menampung roh. Maka tubuh tersebut harus memiliki kekuatan yang setara dengan roh tersebut. Jika tidak maka tubuh tersebut akan hancur, tidak akan kuat menampung kekuatan roh berada di dalamnya. Semakin kuat roh maka tubuh yang menjadi wadah harus kuat. You Lao mengatakan, jika kamu berhasil menyempurnakan tubuhku sepertinya aku akan memiliki kekuatan lebih dari dulu yang berada di tingkat dojun. Xiaoyan bertanya, guru, apakah ketika guru bangkit guru akan menembus tingkat doseng yang menjadi legenda di benua ini? Guru Xiaoyan mengetahui niat Xiaoyan. You Lao mengatakan, Xiaoyan, jika aku telah menembus level doseng maka aku tidak ragu untuk membawamu ke Sekte Sun Er untuk melamarnya. Wah gila cuy, guru Xiaoyan berniat melamar Sun Er jika di tingkat doseng. Namun perkataan gurunya membuat Xiaoyan pun tercengang. Sekarang Xiaoyan dia tahu betapa kuatnya dari klan Sun Er. Bahkan gurunya baru berani datang ke klan tersebut jika di tingkat doseng. Artinya klan Sun Er memanglah memiliki orang-orang terkuat di benua ini. Bahkan gurunya yang berada di elit dojun pun terlihat ketakutan untuk datang ke klan Sun Er. Xiaoyan berpikir bagaimanakah sebenarnya kekuatan dari keluarga Sun Er. You Lao mengatakan, Xiaoyan, aku tahu sebenarnya kamu ingin mengetahui segalanya tentang klan Sun Er.
Namun sepertinya jika aku jelaskan sekarang, itu tidak akan berguna. Namun aku akan menjelaskan sedikit, klan Sun Er, telah ada dari zaman batu, mereka memiliki tempat pelatihan yang bagus, yang membuat rata-rata dari klan Sun Er, memiliki kekuatan yang besar. Akademi Xiaoyan di benua Doqi ini sangatlah luas. Kekuatan yang kamu ketahui di benua ini barulah sedikit. Masih banyak orang-orang kuat yang berada di benua ini terutama di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan masih banyak. Xiaoyan yang terpenting sekarang kamu harus memulihkan tenagamu seperti sebelumnya. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan botol giok. Guru Xiaoyan pun sangat terkejut, bukankah itu adalah pil pemakan jiwa? Memberikan kekuatan namun jiwanya akan termakan. Gurunya pun menanyakan Xiaoyan, kamu mendapatkan pil ini dari mana? Xiaoyan pun menjelaskan semuanya, bahwa kakaknya lah yang telah menemukannya dan kakaknya telah memakan pil ini, membuat sisa hidup kakaknya hanya tinggal 1 tahun. Guru Xiaoyan pun mengerti pasti Xiaoyan sekarang sedang mempelajari gulungan tersebut untuk penawar dari pil ini. Xiaoyan pun mengatakan, guru, apakah ada penawar bagi pil ini agar sisa waktu hidup kakakku menghilang? Guru Xiaoyan pun mengatakan jika ada racun maka pasti ada penawarnya. Setelah itu Xiaoyan pun memberikan gulungan tersebut kepada gurunya agar gurunya mempelajari dan mencari tahu tentang penawarnya. Tidak lama setelah itu ternyata tubuh dari Xiaoyan pun merasakan tubuhnya masih belum pulih. Mungkin ini semua akibat Xiaoyan yang terus sebelumnya mengeluarkan doqi cukup lama. Dan setelah itu guru Xiaoyan membantu untuk memulihkan kembali tubuhnya. Singkat cerita Xiaoyan pun mencoba memulihkan tubuhnya dengan bantuan gurunya. Hari-hari pun telah berlalu, Xiaoyan memulihkan tubuhnya dengan bantuan Youlo. Singkat cerita Xiaoyan telah berhasil memulihkan tubuhnya. Xiaoyan penuh merasa senang, ternyata kekuatan yang berada di tubuhnya semakin meningkat. Walaupun sekarang Xiaoyan masih berada di puncak doang. Kemudian Xiaoyan pun dengan cepat berpindah tempat. Ini adalah kemampuan gerakan 3000 kilat. Yang ternyata sekarang Xiaoyan telah menguasai tahap kedua gerakan 3000 kilat. Dengan cepat dia berpindah dan menjadi sebuah bayangan. Xiaoyan sangat senang dengan peningkatan ini. Guru Xiaoyan mengatakan, Xiaoyan sepertinya kamu belum pulih sepenuhnya. Namun kekuatanmu telah meningkat. Xiaoyan pun bertanya, guru, dengan kekuatanku sekarang apakah aku bisa melakukan push rank ke Sekte Mystic Cloud? Guru Xiaoyan berkata, dengan kekuatanmu sekarang sepertinya aku yakin kamu sudah bisa kembali ke Jiama. Xiaoyan pun sangat senang dan mengatakan kepada gurunya, guru, setelah ini aku akan kembali ke Black Corner untuk mempersiapkan kekuatan yang telah aku kumpulkan. Aku akan membawa para ahli dari Black Corner untuk melakukan push rank ke Sekte Mystic Cloud. Youlo pun tersenyum melihat Xiaoyan yang ternyata sekarang dia telah tumbuh besar, dan memiliki keputusan bijak yang dikeluarkan. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun akhirnya dia pergi menuju Black Corner karena dia harus mempersiapkan orang-orang di Black Corner untuk menyerang Sekte Mystic Cloud. Kemudian cerita berpindah kepada Xiaoli, yang dimana Xiaoli sedang berbicara dengan 3 praktisi yang sebelumnya telah bergabung dengan Gerbang Xiao. 3 praktisi dari Black Corner ini mereka sangat senang. Setelah mereka bergabung dengan Gerbang Xiao, keuntungan mereka bahkan mencapai 3 kali lipat. Sungguh tidak terduga Gerbang Xiao ternyata mampu mengendalikan kota Peng dengan efektif. Xiaoli pun mengatakan kita hanya beruntung karena banyaknya orang-orang yang masuk ke kota Feng ini membuat banyak transaksi. Inilah yang menjadi keuntungan bagi kita praktisi Gerbang Xiao. Tidak lama setelah itu Ketua Sekte Langit Gelap dia menatap 3 orang yang ada di belakang Xiaoli. Dia mengenali itu adalah 3 orang kembar bersaudara yang berada di tingkat doang. Mereka adalah 3 orang yang sudah terkenal di Black Corner ini, ditambah lagi dikatakan mereka telah bertarung dengan Master Gold dan Master Silver anak buah dari Han Peng. Tentu mereka 3 orang kembar yang kuat yang mampu bersaing dengan Master Gold dan Silver. Xiaoli, aku sangat kagum kepadamu, kamu mampu merekrut mereka. Bahkan mereka sebelumnya tidak ingin bergabung dengan praktisi manapun. Pasti akan membuat praktisi lain saat iri jika mereka mengetahui 3 kembar saudara ini bergabung dengan Gerbang Xiao. Namun Xiaoli menjelaskan mereka datang bukan sebagai pengikut, namun mereka datang sebagai tamu. 3 praktisi mereka sangat kaget, karena Gerbang Xiao yang menghargai seseorang bahkan Xiaoli tidak memanggilnya bawahan. Cerita pun berpindah kepada ketua Gerbang Luosa yang bernama Sumai. Dia pun mengatakan aku sudah 2 bulan lamanya tidak melihat ketua Gerbang Xiao. Sekarang keuntungan Gerbang Xiao semakin besar. Aku takut banyak praktisi-praktisi akan mengincar kota Feng ini. Xiaoli pun mengatakan bahwa ketua Gerbang Xiao
Sang Metik Glory sekarang sedang mencari bahan-bahan obat yang sangat langka di tengah hutan. Untuk memenuhi penjualan obat janda yang laku keras dari gerbang Xiao, aku akan memberitahu para ketua jika Xiaoyan telah kembali ke gerbang Xiao. Mereka berkata baiklah. Kemudian para ketua pun mengatakan penyerangan ke Sekte Mystic Cloud jika wanita elit Dojong itu tidak ikut bersama kita. Aku tidak yakin kita akan menang dalam pertarungan ini. Xiaoli pun mengetahui mengapa mereka berbicara seperti itu. Karena orang-orang dari Black Corner mereka pasti akan kabur ketika mereka menganggap pertempuran itu akan kalah. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, Xiaoyan pun muncul dan mengatakan para ketua tidak perlu khawatir tentang keberadaanku. Xiaoyan pun mengatakan sekarang gerbang Xiao telah untung besar, dan para ketua telah menerima hasilnya. Mungkin jika para ketua akan berkhianat pasti kalian semua akan menerima balasannya. Perkataan itu tentu saja membuat para ketua pun sangat ketakutan. Para ketua pun mengatakan tidak mungkin kami berkhianat setelah perjanjian yang telah kita buat. Jika kami berkhianat mungkin kami tidak akan memiliki harga diri lagi. Xiaoyan dia tersenyum dan kemudian mengatakan bahwa kita akan melakukan push rank ke Mystic Cloud dalam waktu 2 bulan lagi. Untuk itu Xiaoyan pun meminta mereka untuk segera mempersiapkan pasukannya untuk melakukan push rank bersama menuju Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berbincang cukup lama dengan 3 praktisi ini. Tidak lama setelah itu para ketua pun meminta izin mereka akan pergi, bahwa mereka akan kembali dan mempersiapkan pasukan untuk melakukan push rank. Akhirnya 3 praktisi yang telah bergabung dengan gerbang Xiao mereka pun kembali ke sekte mereka. Mereka pun harus mempersiapkan pasukan mereka dalam perang besar ini. Setelah itu Xiaoyan pun bertemu dengan Xiaoli. Xiaoyan bertanya bagaimanakah keadaan gerbang Xiao ketika dia ke hutan 2 bulan ini. Xiaoli dia menjawab bahwa gerbang Xiao dalam 2 bulan ini telah berkembang pesat. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat 3 orang yang bersama Xiaoli. Xiaoyan bertanya siapakah mereka. Sebelum Xiaoli menjawab, 3 orang itu berkata, kami adalah 3 Yao bersaudara. Xiaoli pun menjelaskan secara singkat bahwa mereka bertiga telah berselisih dengan Master Gold dan Master Silver. Akibatnya mereka pun harus terus bersembunyi karena selalu diincar oleh Master Gold dan Master Silver. Setelah menjelaskan tersebut Xiaoyan menyadari bagaimanakah keadaan mereka. Xiaoyan pun mengatakan karena kalian telah bergabung dengan gerbang Xiao, maka kalian adalah bagian dari kami. Dengan seperti itu kalian tidak perlu takut dengan Master Gold dan Master Silver, karena mereka berdua tidak akan mampu berani melawan gerbang Xiao. Mendengar hal tersebut mereka sangat senang karena sekarang mereka memiliki keluarga gerbang Xiao. Dan salah satu orang yang lebih tua maju ke depan dan langsung memberi hormat kepada Xiaoyan. Dia mengatakan namanya Big Yao, dan ketua gerbang Xiao, bisa memanggil adiknya Yao kedua dan Yao ketiga. Sekarang mereka pun memberikan hormat kepada ketua gerbang Xiao yaitu Sang Metik Glory Xiaoyan.